Risti mengertakkan gigi, lalu memandang Maya dan berkata, "Maya, metode yang dikatakan Davin sangat bagus. Jadi kamu bisa menahan sedikit rasa sakit dan melukai pergelangan tanganmu." Maya ketakutan ketika melihat pisau tajam itu. Dia mundur. "Bu, saya takut sakit." Risti meremas bahu Maya dan berkata, "Maya, coba pikirkan Henry. Apa kamu mau memberikan Henry pada Amelia? Saat itu, Amelia akan menjadi Nyonya Mahendra. Bisakah kamu merasa lebih baik? Selama kamu melukai pergelangan tanganmu dengan lembut, Henry akan menjadi milikmu." Wajah cantik Maya menjadi pucat. Matanya beralih dari wajah Risti ke Davin, wajah Tuan Sunarto dan Sela. Mereka semua menatapnya, seolah-olah mereka mengatakan, "Maya, bergerak cepat 1 poin, cepat dan lukai pergelangan tanganmu." Maya ingin menangis tanpa air mata, kakinya melunak dan dia langsung roboh di atas karpet. Sore harinya, Maya dilarikan ke rumah sakit. Sirene ambulans berdering dari selatan ke utara, hampir menyeret Maya ke rumah sakit. Semua wartawan media disuruh kerja lembur sementara. Semua orang memblokir rumah sakit dengan kamera mereka. Penjaga keamanan di luar tidak bisa menghentikan mereka. Banyak orang bergegas masuk. Di ruang rawat VIP, luka di pergelangan tangan Maya dengan perban, namun tekadnya untuk bunuh diri sangat kuat. Luka di pergelangan tangannya terlalu dalam. Bahkan dengan balutan putih, darah di dalamnya masih merembes keluar. Maya mengenakan baju medis biru dan putih dan menangis. "Bu, mengapa kamu ingin menyelamatkan saya? Biarkan aku mati. Aku tidak ingin hidup lagi. Henry tidak menginginkan saya lagi. Saya telah mencintainya selama bertahun-tahun. Saya baru saja bertunangan dan menjadi tunangannya, tapi sekarang dia menolak saya." Ada air mata di wajah Risti, dan dia mengontrol emosi Maya di pelukannya. Maya bersemangat. "Aku yakin Henry hanya terpesona sebentar, dan dia akan berubah pikiran." "Bu, di mana Amelia? Aku akan mencari Amelia sekarang. Aku akan memohon padanya, untuk memintanya memberikan Henry padaku. Saya sangat mencintai Henry. Aku tidak bisa hidup tanpanya." Reporter media di luar dihentikan oleh pengawal berpakaian hitam di dalam dan di luar, dan tidak bisa masuk. Tetapi mereka semua menyaksikan pertunjukan besar ibu dan anak Risti dan Maya. "Saya ingin menangis. Ini sungguh menyedihkan bagi ibu dan anak." Semua orang banyak bicara dan diliputi kemarahan. Amelia ini benar-benar bukan apa-apa. Dia benar-benar memaksa Nona Maya untuk melukai pergelangan tangannya dan bunuh diri. Saya mendengarkan nada Nona Maya, dan putus itu hanya keinginan sepihak dari Tuan Henry. Itu terlalu penuh kebencian. Aku tidak tahan lagi. Saya telah menjadi reporter selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat anak kecil yang sombong dan kejam. Saat ini, sekelompok orang datang, dan Tuan Sunarto berada di depan. Tuan Sunarto mengenakan setelan tunik hitam. Dia datang menemui Maya. Semua wartawan media menyerbu dan menyerahkan mikrofon kepada Tuan Sunarto. "Tuan Sunarto, cucumu bunuh diri dengan melukai pergelangan tangannya. Gimana menurut kalian cinta segitiga antara Henry, Amelia, dan Nona Maya yang terus-menerus?" Saat ini, seorang anggota staf dengan cepat memblokir wartawan media tersebut. "Maaf, kami baru saja kembali dari perjalanan bisnis dan tidak akan menanggapi masalah ini untuk saat ini." Semua orang berpaling untuk melihat Tuan Sunarto, hanya untuk melihat Tuan Sunarto telah memasuki ruang rawat. Berita bunuh diri Maya dengan melukai pergelangan tangannya dengan cepat menjadi berita utama hiburan, langsung meledak di lingkaran ibu kota Makassar dan di internet. Reputasi Maya selalu sangat bagus, dan ada banyak pendukung. Sekarang seluruh jaringan dalam kekacauan, bahkan semua orang membuka postingan, membahas cara membunuh Amelia. Di grup Mahendra,
Sekretaris Yeri membuka pintu dan melaporkan dengan suara rendah, "Tuan, ada berita tidak bagus." Kejadian Maya melukai pergelangan tangannya. Sekarang banyak orang berkumpul. Mereka bergegas ke rumah Wijaya dan ingin menghancurkan rumah Wijaya untuk mengeluarkan Nona Amelia. Saat ini, Henry mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam, sebagai dewa pria klasik. Dia berdiri tegak dan tampan di depan jendela, dan sinar matahari yang menyilaukan masuk, menutupi ketampanannya. Yeri tidak bisa menebak apa yang dipikirkan tuannya. Dia dengan ragu-ragu bertanya, "Tuan, sekarang opini publik cukup besar untuk membunuh seseorang. Apakah kamu ingin mengirim seseorang untuk menjemput Nona Wijaya dan mengirimnya ke luar negeri?" Hindari pusat perhatian dulu. Pada saat ini, Henry membungkuk, dan dia menyelipkan saku celananya dengan satu tangan, dan sepasang mata yang dalam dan sipit tertuju pada wajah Yani. "Menurutmu apakah Amelia akan menjadi kura-kura dengan kepala yang menciut?" Yeri tidak mengerti. "Tapi Tuan, Maya melukai pergelangan tangannya untuk bunuh diri terlalu keras. Nona Amelia kesulitan mau beraktivitas. Jika dia memilih untuk tinggal di kota Makassar tanpa keluar untuk menghindari sorotan, maka dia akan aman dalam hidupnya." Henry mengerutkan bibir tipisnya, dan berkata perlahan setelah beberapa detik, "Saya tidak tahu bagaimana tanggapannya. Saya hanya tahu bahwa dia tidak membutuhkan bantuan saya." Di bar malam itu, Amelia juga bertanya padanya, "Apakah menurutmu Tuan Sunarto akan berhenti dengan mudah? Dia memiliki firasat tentang apa yang terjadi hari ini. Kemudian, dia pasti sudah menemukan tindakan balasan. Apa yang akan dia lakukan? Padahal, dia juga sangat penasaran." Dalam penelitian tersebut, Sandi, kepala pelayan pribadi Krishna datang, dan melaporkan situasinya kepada Krishna. Krishna menatap pelayanan dan berkata, "Sandi, dalam menghadapi krisis ini, menurutmu apa yang akan dilakukan Amelia?" Sandi berpikir sejenak, "Saya bermain melawan Nona Amelia ketika saya di Yogyakarta. Nona Amelia ini sedingin es dan cerdas, bijaksana dan sederhana, tetapi dia tidak pernah jelas." Krishna mengangguk. Sandi telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya dia memuji seseorang seperti ini. "Bagaimana menurutmu?" Sandi bertanya dengan hormat. Krishna berpikir sejenak. Baru-baru ini, ada banyak kebisingan di rumah Tuan Sunarto, dan begitu mendorongnya ke puncak badai. Inilah saatnya dia melawan. Jika tidak, dia tidak akan hidup sesuai dengan keinginan harapannya. Krishna sangat menantikannya, menanti serangan balik Amelia berikutnya. Davin tidak pergi ke rumah sakit. Dia sudah memberikan idenya, dan dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertunjukan berikutnya. Pada saat ini, telepon berdering. Dia mengkliknya dan melihat banyak orang yang sangat marah sedang bergegas ke rumah Wijaya. Dia menunjukkan senyum dingin, menunggu untuk melihat pertunjukan yang luar biasa. Ada ketukan di pintu, dan ada seseorang di luar pintu. "My boy, masuk." Pintu dibuka dan Sela masuk. "Saudaraku, semua orang akan pergi ke rumah Wijaya sekarang. Ada orang-orangku di sana. Saya akan memposting video langsung nanti. Mari kita tonton bersama dan bersenang-senang." Sela tersenyum penuh kemenangan dengan ponselnya. Sela sangat senang. Dia sudah membuat banyak adegan. Pada saat rumah Wijaya dihancurkan, Amelia ditampar, rambutnya ditarik, dan berbagai pemukulan juga. Davin memandang Sela. "Oke, mari kita tonton bersama. Hari ini seharusnya menjadi hari tersibuk di ibu kota Makassar, karena orang-orang yang marah ini memiliki kain putih yang diikatkan di kepala mereka, dan mereka memegang spanduk untuk mengalahkan Amelia dan mengusirnya dari ibu kota Makassar." Semua orang datang ke keluarga Wijaya dengan marah, dan semua orang tahu seni bela diri,
jadi mereka masih sedikit takut dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Kami telah membuat keributan yang hebat. Keluarga Wijaya pasti telah mengunci semua pintu, dan kami akan menghancurkan pintu keluarga Wijaya nanti. Begitu kami memasuki keluarga Wijaya, kami melemparkan mereka dengan batu. Ingat, tujuan akhir kita adalah Amelia. Kita harus menemukan Amelia. Semua orang membahas tindakan balasan, dan kemudian berteriak, "Ayo, hancurkan pintunya." Semua orang bergegas menuju keluarga Wijaya dengan seluruh kekuatan mereka. Tetapi ketika mereka mencapai pintu, langkah kaki semua orang tiba-tiba berhenti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.